Selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan membahas tentang Jokowi cawe-cawe politik. Jadi ada satu berita yang memberitakan bahwa Jokowi cawe-cawe politik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa Jokowi tidak etis sebagai kepala negara cawe-cawe soal politik. Seharusnya dia menjadi orang yang netral. Dan sekarang dia tidak netral. Ketika dia cawe-cawe dalam politik, artinya dia akan menentukan pilihan siapa yang akan dipilih. Dia akan mengendorse sah-sah saja tapi tidak etis ya. Kemudian ada juga pengamat yang mengatakan ini merugikan bakal calon presiden yang lain. Salah satunya adalah Anies Baswedan gitu, yang dinyatakan memang sejak awal diserang secara isu politik identitas dan sebagainya karena memang dia berada di luar pemerintahan atau di luar dari koalisi besar gitu kan. Yang hari ini koalisi besar itu pecah menjadi dua. Tapi akan tetapi cawe-cawenya Jokowi di dalam politik itu tidak membuat Anies Baswedan gentar gitu. Nah, ini kemudian ada satu berita yang akan saya baca dan saya akan komentari berita itu, dan link berita ini akan saya masukkan di dalam deskripsi. Silakan lihat sendiri nanti beritanya itu ya. Bagaimana Anies Baswedan menanggapi bahwa beliau bahkan memberi edukasi kepada kita. Dia memberi nasihat kepada kita gitu ya. Ini beritanya. Jokowi akan cawe-cawe politik, Anies Baswedan khawatir ada upaya pencegalan. Berita ini saya anggap lebay judulnya itu, tapi isinya berbeda dari judul. Bahwa Anies Baswedan tidak khawatir. Justru Anies Baswedan memberi tanggapan yang sifatnya edukatif. Gitu. Dilansir dari liputan6.com, bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam kurung KKB Anies Baswedan mengatakan dirinya mendapat banyak suara ungkapan aspirasi dan kekhawatiran pada saat kontestasi pemilu 2024 mendatang. Mulai dari adanya penjagalan hingga calon-calon presiden yang nantinya mendapat perlakuan tidak adil. Hal ini menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan politik. Ini tanggapan Anies Baswedan. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan, ada yang mengungkapkan kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang mendapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden mendapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga konsensi terjadinya kecurangan yang semua itu dikhawatirkan. Kata Anies Baswedan saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei 2023. Menurut dia, setiap partai politik kontestasi pemilu 2024 memiliki hak yang sama dalam menjalankan arus politiknya. Sehingga mantan gubernur DKI Jakarta ini berharap hal yang dikhawatirkan mengenai apa yang diutarakan oleh Jokowi tidak benar adanya. Jadi hal yang dikhawatirkan itu bukan berasal dari Anies Baswedan, tapi berasal dari pendukung Anies yang melapor kira-kira gitu, atau memberikan pendapat kepada Anies Baswedan. Itu jelas real di dalam berita ini ya. Itu adalah khawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula, ungkap Anies. Ini dia pun menegaskan dan berharap pemilu 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan asas demokrasi jujur adil. Hal ini juga setara dalam ungkapannya yang ingin memastikan bahwa masa depan bangsa terus baik. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkannya. Setiap caleg punya hak yang sama untuk
berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral, kata Anies Baswedan. Jokowi akan cawe-cawe politik. Presiden Joko Widodo mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan untuk urusan politik. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta Senin, satu hari sebelumnya, atau 29 Mei 2023. Jadi jelas Jokowi sendiri yang mengungkapkan itu, ikut cawe-cawe. Apakah itu melanggar konstitusi? Tidak, tapi tidak etis ya. Sebagai kepala negara yang harusnya mendampingi, bukan cawe-cawe. Cawe-cawe itu ikut campur, berpihak gitu ya, berpihak pada salah satu. Ini kan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Mesti demikian, Jokowi ingin cawe-cawe dalam hal kepentingan nasional. Oke. Jadi Pak Jokowi menegaskan, saya tidak netral dalam hal ini. Memang betul saya cawe-cawe, tapi untuk kepentingan nasional. Dua kalimat yang bertentangan. Memang saya tidak netral, itu ungkapan pertama. Tapi untuk kepentingan nasional, berarti dalam tanda petik ada makna yang tersembunyi bahwa calon yang akan didukung oleh dia itu adalah untuk kepentingan nasional. Itu wah repot kita ini. Oke, soal cawe-cawe ini Jokowi mengartikan soal momentum negara dalam 13 tahun ke depan. Hal ini untuk kepentingan Indonesia. Masih absurd ya. Sewaktu-waktu kita beberapa minggu yang lalu mungkin kita mendengarkan bahwa Jokowi tidak mau cawe-cawe katanya. Hari ini dia menegaskan cawe-cawe. Ya begitulah Pak Jokowi ya, yang kita tahu bahwa apa yang dia ucapkan hari ini belum tentu sama dengan ucapannya besok hari. Ya tidak usah saya jabarkan panjang lebar. Stop impor juga itu kan. Tapi ya itu presiden kita 2 periode. Stop utang ya utang juga. Kita beli Indosat, gak jelas. Oke, udah terlalu banyak nanti. Oke, soal itu. Saya berpendapat bahwa memang cawe-cawenya Pak Jokowi ini justru membuat kegaduhan. Menurut saya masih konsisten dengan pendapat saya sebelumnya. Pernah saya membuat YouTube juga seperti ini tentang Pak Jokowi. Menurut saya menjelang akhir jabatannya, Joko Widodo itu harusnya sibuklah membuat atau memperbaiki LPJ, laporan pertanggungjawaban. Dalam pengertian bahwa mengkoreksi apa saja target yang sudah dicapai dan sebagainya. Sesuatu yang sudah dicapai misalnya yang di luar kampanye gitu kan, tapi tercapai menjadi seolah-olah menjadi prestasi seperti jalan tol dan seterusnya itu dengan cara mengutang. Itu saya rasa juga tidak prestasi. Saya tidak mengutip Rocky Gerung, tapi logika Rocky Gerung tentang itu benar. Beliau seolah-olah membuat jalan tol itu menjadi prestasi, gitu. Tapi yang bayarnya adalah rakyat itu dengan pajak. Nah itu saya rasa bukan prestasi. Benar apa kata Rocky Gerung, bahkan tidak perlu Jokowi untuk membuat proyek sebesar itu. Dirinya sendiri, Jokowi Rocky Gerung itu juga bisa kalau hanya sekedar membuat jalan tol dengan cara mengutang kepada negara lain. Ya itu saya rasa ya, bahwa cawe-cawenya Jokowi itu tidak membuat gentar Anies Baswedan. Anies Baswedan justru mengingatkan bahwa akibat dari cawe-cawenya Jokowi itu banyak sekali. Ada ketidakadilan, ada
keberpihakan yang kemudian membuat cemburu. Kepala negara kok memihak kepada itu. Tapi juga kita tidak bisa salahkan Joko Widodo sebagai kader partai, karena dia adalah petugas partai. Terima kasih, itu saja.